Semifinal leg pertama kemarin kita disajikan sebuah laga yang luar biasa di ibu kota Prancis, Paris, saat PSG mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 5-4, dan laga tersebut menjadi laga yang paling menghibur. Tapi apakah pertandingan semifinal leg pertama itu masuk ke dalam catatan sejarah sebagai pertandingan Liga Champions dengan skor tertinggi? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab di episode kali ini di Trequartista Podcast, dan pembahasannya akan kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk semua pendengar Trequartista Podcast. Kali ini Nomo hadir membawa catatan Liga Champions, dan yang pertama kita akan melihat flashback lagi ke leg pertama. Ada satu game yang jumlah golnya banyak banget dan bikin penonton puas. PSG menghadapi Bayern Munchen, skor 5-4. Tapi pertanyaannya, apakah pertandingan itu masuk ke dalam laga Liga Champions dengan skor tertinggi? Sejak kompetisi ini mengalami rebranding pada tahun 1992, ada 14 game di mana 9 gol atau lebih dicatatkan, dan 21,4% diantaranya terjadi dalam format yang baru yang mulai diperkenalkan di musim 2024-2025. Apakah format baru yang berisikan 36 kontestan ini ada hubungannya dengan kejadian ini atau tidak? Itu adalah pembahasan lain. Tapi kita di sini hanya menyajikan angka-angka statistiknya saja. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, ini adalah daftar laga dengan skor tertinggi yang pernah dimainkan di Liga Champions. Kita akan bahas itu semua dan mengungkapkannya di sini. Yang pertama, 12 gol. Momen 22 November 2016 ketika Borussia Dortmund mengalahkan Legia Warsawa dengan skor 8-4. Memimpin klasemen grup F menjelang matchday kelima untuk musim 2016-2017, Borussia Dortmund menjamu Legia Warsawa, tim yang sebelumnya telah mereka kalahkan 6-0 di Polandia pada awal musim. Mereka tertinggal 1 gol di awal laga, membuka peluang bagi Real Madrid untuk menyelinap ke posisi pertama di grup dengan 1 laga tersisa. Namun Dortmund kemudian mencetak 3 gol dalam 4 menit lewat 2 gol dari Shinji Kagawa dan 1 gol dari Nuri Sahin untuk unggul, sebelum kebobolan 1 gol lagi dan menambahkan 2 gol berikutnya sebelum jeda. Dengan skor 5-2 saat jeda babak pertama, ini merupakan babak pertama dengan skor tertinggi nomor 2 dalam sejarah pertandingan Liga Champions. Namun pesta tidak berhenti di babak kedua, dengan 5 gol lagi tercipta untuk melengkapi laga yang luar biasa yang tetap menjadi pertandingan dengan skor tertinggi dalam sejarah Liga Champions. Dortmund berhasil menahan Real Madrid untuk finish di puncak klasemen grup, tapi pada akhirnya mereka hanya sampai di perempat final saja. Sementara itu, Madrid, seperti yang sudah diketahui bersama, mereka bangkit dan kembali memenangkan kompetisi tertinggi antar klub benua Eropa itu. Next, kita flashback jauh ke 5 November 2003. Ada apa di sana? Ada 11 gol yang tersaji di laga AS Monaco menghadapi Super Deportivo La Coruña. Dalam perjalanan menuju grand final di mana mereka kalah dari Porto asuhan Jose Mourinho, Monaco memenangkan grup A
dengan babak penyisihan grup ya, termasuk kemenangan yang benar-benar aneh 8-3 atas Deportivo La Coruña yang justru akhirnya lolos ke semifinal. Hanya 2 minggu setelah kemenangan 1-0 untuk Deportivo di laga balasan di Spanyol. Kembali di kandang sendiri, Monaco langsung unggul 4 gol tanpa balas dalam waktu hanya setengah jam, teman-teman. Dengan 3 gol tambahan dicatatkan sebelum jeda, sehingga tuan rumah memimpin 5-2 saat masuk ke ruang ganti. Luar biasanya, 3 gol lagi ditambahkan sebelum menit ke-52 sehingga Monaco unggul 7-3. Namun hanya 1 gol lagi yang tercipta dalam 38 menit terakhir laga dengan Edouard Cissé mencetak gol ke-8 untuk tim tuan rumah. Monaco mencetak lebih banyak gol dalam satu pertandingan ini dibandingkan dengan gabungan 5 pertandingan babak grup lainnya, jumlahnya 7. Sementara Deportivo kebobolan 2 kali lebih banyak gol dibandingkan total kebobolan mereka dalam 5 pertandingan lainnya, jumlahnya 4. Dado Perso mencatatkan setengah dari gol Monaco di laga ini, menjadi pemain nomor 3 yang mencetak 4 gol dalam satu laga Liga Champions setelah Marco van Basten November 1992 untuk Milan ketika menghadapi IFK Göteborg dan Simone Inzaghi Maret 2000 untuk Lazio ketika menghadapi Olympique Marseille. Laga ini pernah memegang rekor sebagai pertandingan Liga Champions dengan skor tertinggi selama 13 tahun sebelum akhirnya dipatahkan oleh Dortmund menghadapi Legia Warsawa yang tadi kita bahas. Pertandingan berikutnya masih tentang 11 gol, tapi kita bergeser ke era yang lebih modern. 17 September 2024, Bayern Munchen Dinamo Zagreb 9-2. Pada pekan pertama musim 2024-2025, Bayern Munchen mencetak 9 gol ke gawang Dinamo Zagreb dalam pertandingan yang timpang, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa perluasan Liga Champions telah memperlebar jurang antara tim unggulan, tim terbaik, dan tim terburuk. Harry Kane menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 4 gol dalam satu laga Liga Champions, sekaligus hat-trick dari titik putih pertama dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan Michael Olise juga mencetak brace di sana. Bahkan statistik ini juga diabadikan oleh Opta-Jo. Skor akhir mencerminkan jelas dominasi Bayern Munchen, tapi setelah unggul 3 gol sebelum jeda, Zagreb berhasil memperkecil posisi dengan mencetak 2 gol setelah istirahat dan pertandingan tampak akan menjadi persaingan yang sengit. Namun, Bayern Munchen memupus harapan untuk melakukan comeback dengan mencetak 6 gol hanya dalam waktu 33 menit terakhir laga untuk mengamankan salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions. Next, kita beralih ke angka 10. Angka yang cukup keramat dalam dunia sepak bola, terlebih sebagai pemain, ini pernah tercatat di papan skor. Salah satunya adalah laga yang mungkin masih diingat oleh teman-teman supporter Barcelona dan juga Bayern Munchen ketika mereka bertemu di Portugal dalam laga Liga Champions dengan situasi darurat karena COVID-19. Barcelona harus mengakui superioritas Bayern Munchen dan hancur lebur dengan skor 2-8. Satu-satunya penghiburan bagi Barcelona setelah kekalahan ini adalah tidak ada penggemar di stadion yang menyaksikan saat itu. Dimainkan di akhir musim 2019-2020 yang berada dalam situasi darurat dampak dari COVID-19 dan hanya digelar dalam satu pertandingan saja.
Pertandingan ini tetap menjadi laga dengan skor tertinggi di knockout Liga Champions. Meskipun hanya karena serangkaian gol Bayern Munchen di menit-menit akhir pertandinganlah yang membuatnya masuk ke dalam daftar ini. Tim Jerman itu memulai pertandingan dengan cepat, unggul 4-1 pada menit ke-27. Tapi tidak ada gol tambahan hingga Luis Suarez memperkecil kedudukan untuk Barcelona di menit ke-12 babak kedua. Joshua Kimmich mengembalikan keunggulan 3 gol Bayern Munchen tak lama kemudian. Tapi baru pada menit ke-82 Bayern Munchen benar-benar unggul. 1 gol dari Robert Lewandowski dan 2 gol lagi dari Philippe Coutinho yang dipinjamkan dari Barcelona menjadi penentu kemenangan. Dan jika kita lihat dari statistik saat itu, Bayern Munchen melepaskan 26 tembakan, 14 diantaranya on target dan tembakannya bernilai 3,39 expected goal. Artinya, seharusnya Bayern Munchen bisa mengakhiri laga minimal 4 gol di laga itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah 2 kali lipatnya. Bayern Munchen mengakhiri laga dengan mencetak 8 gol ke gawang Barcelona. Itu adalah pertama kalinya dalam 74 tahun Barcelona kebobolan 8 gol dalam satu laga. Dan pertama kalinya mereka kalah dengan selisih 6 gol dalam 69 tahun. Manajer Quique Setien kehilangan pekerjaannya hanya 3 hari kemudian. Sementara itu, Bayern Munchen yang saat itu dilatih oleh Hans-Dieter Flick memenangkan Liga Champions ke-6 mereka. Lalu ada angka 9 di sini. Melibatkan Paris Saint-Germain mengalahkan Rosenborg Trondheim 7-2. 24 Oktober 2000. Olympique Lyon mengalahkan Werder Bremen 7-2 di 8 Maret 2005. Kemudian ada Villarreal yang mengalahkan klub asal Denmark AaB. Ini klub dari kota Aalborg. Skornya 6-3 di 21 Oktober 2008. Lalu Tottenham Hotspur yang terbantai di rumah sendiri ketika menghadapi Bayern Munchen. Skornya 2-7 di 1 Oktober 2019. Kemudian Manchester City yang menang 6-3 dari Rasenball Sport Leipzig di tanggal 15 September 2021. Skornya 6-3. Paris Saint-Germain Maccabi Haifa 7-2 25 Oktober 2022. Benfica Barcelona 4-5 skornya 21 Januari 2025. Leverkusen Paris Saint-Germain 21 Oktober 2025 skornya 2-7. Kemudian yang paling baru, paling fresh adalah Barcelona menghadapi Newcastle United 7-2 di 18 Maret 2026 dan kurang lebih sebulan setelahnya ya, sebulan 11 hari ada Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen dengan skor 5-4. Nah, sepak bola ini tidak dimulai pada tahun 1992. Sebelum berganti nama di awal 1990-an, Liga Champions yang dikenal sebagai Piala Eropa dulunya. Ini satu pertandingan di bawah nama lama kompetisi tersebut mencatatkan lebih banyak gol daripada pertandingan manapun di era Liga Champions. Itu adalah kemenangan away Feyenoord menghadapi tim asal Islandia. Namanya adalah KR atau KR ya. Kalau dibaca secara lengkap adalah Knattspur Novelak Reykjavíkur. Knattspur Novelak Reykjavíkur dari Islandia di leg pertama, round pertama yang dimainkan pada 17 September 1969. Skornya adalah 12-2. Saat itu Feyenoord unggul 10-0 sebelum KR mencatatkan 2 gol mereka. Tapi kemudian klub Belanda itu menambahkan 2 gol lagi di akhir laga
Sebelum akhirnya leg kedua di rumah sendiri, Feyenoord bisa mengkandaskan klub asal Islandia itu dengan skor 4-0. Kemenangan dengan selisih skor sebesar itu lebih umum terjadi pada masa itu. Dengan pertandingan leg pertama babak pertama juga di laga Real Madrid menghadapi Olympiakos Nicosia 8-0. Kemudian ada laga Lille yang takluk saat bertandang ke Ellen Road 10-0. Dan Red Star Belgrade yang sekarang udah berubah nama ya menjadi Crvena Zvezda mengalahkan Linfield dengan skor 8-0. Namun laga Feyenoord menghadapi KR dari Islandia adalah satu-satunya pertandingan dalam seluruh sejarah Liga Champions yang mencatatkan jumlah gol sebanyak 12, sama dengan apa yang dicatatkan oleh Borussia Dortmund menghadapi Legia Warsawa. Jadi pertandingan Bayern Munchen kemarin masuk ya ke dalam drama 9 gol. Nah, dini hari nanti juga akan ada semifinal leg kedua. Kita di episode ini juga akan melihat bagaimana prediksi dari superkomputer jelang leg kedua. Kita akan rangkai di sini juga ya. Kita mengharapkan semifinal leg kedua ini sama-sama menghiburnya seperti yang terjadi di leg pertama. Meskipun posisinya dibalik, Arsenal yang akan bertanding lebih dulu untuk kali ini. PSG dan Bayern Munchen lebih dari sekedar memenuhi ekspektasi di leg pertama di ibu kota Prancis pekan lalu. Memainkan satu pertandingan yang mendebarkan dengan drama 9 gol saat sang jawara bertahan unggul tipis 5-4 dalam laga yang sangat melelahkan. Pertandingan di Parc des Princes langsung menjadi laga klasik dengan Vicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele masing-masing mencatatkan 2 gol, ditambah sundulan João Neves untuk sang juara bertahan. Harry Kane, Michael Olise dan Dayo Upamecano di sisi seberang ditambah Luis Diaz mencetak gol untuk Bayern Munchen dalam laga yang benar-benar menakjubkan dan tidak akan mengejutkan jika kita melihat pertandingan dengan skor tinggi lainnya di leg kedua di Jerman pada Rabu malam atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Sebelum itu Arsenal akan menjamu Atletico Madrid setelah bermain imbang 1-1 di Spanyol pada leg pertama. Masing-masing penalti dari Victor Gyökeres dan Julian Alvarez membuat kedua klub harus puas dengan hasil imbang. Meskipun Arsenal merasa geram ketika keputusan untuk memberikan penalti lain atas pelanggaran yang nampaknya dilakukan terhadap Eberechi Eze dibatalkan setelah tinjauan dari video asisten referee. Dengan kedua pertandingan yang berimbang, ada prediksi dari superkomputer mengenai tim mana yang sekarang dianggap paling mungkin memenangkan Liga Champions musim ini. Bayern Munchen sempat menjadi favorit tipis di turnamen ini menjelang leg pertama pekan lalu. Tapi seperti yang diperkirakan, hal itu tidak lagi berlaku setelah mereka menjadi satu-satunya tim yang kalah. Dan di sini Arsenal lah yang berhasil merebut kembali predikat favorit itu dengan angka 68,1% elektabilitas untuk mencapai final dan peluang 35,8% untuk mengangkat trofi pertama mereka di Liga Champions. Nah, ini kalau memang terjadi, Premier League peluangnya dapat setelah Man City kemarin cuman bisa imbang 3-3 menghadapi Everton. Nah, ini dua-duanya akan diincar. Tinggal skala prioritas Arteta akan kemana. Perlu dicatat bahwa hal ini kemungkinan akan berubah kalau Bayern Munchen lolos. Karena tim Jerman itu masih menduduki puncak power ranking di Opta. Namun fakta bahwa mereka tertinggal dari PSG di semifinal berarti peluang mereka untuk mencapai grand final lebih rendah daripada minggu lalu. Bayern mampu mengalahkan anak asuh Luis Enrique dalam 42,2% simulasi, tapi PSG menyelesaikan tugas di Allianz Arena untuk maju ke final kedua berturut-turut
di angka 57,8% simulasi lainnya. Itu berarti PSG adalah favorit nomor 2 untuk memenangkan Liga Champions dengan peluang menang 28,6% dari simulasi. Atletico ini nggak bisa dipandang rendah juga. Setelah menyingkirkan Barcelona di 8 besar dengan cara yang cukup mengesankan, jadi kali ini nggak terlalu antusias ya prediksi dari para analis untuk mendukung timnya Simeone. Mereka menang dan bisa mencapai final di angka 31,9%. Tapi peluangnya untuk mengangkat trofi itu ada di angka 12,1. Tapi yang menarik adalah meskipun angka-angkanya sudah tersaji, yang jelas dan akan menjadi garis tegas dari Liga Champions musim ini adalah siapapun yang mentas di final ini akan mengulang sejarah lama dan akan menghadapi tim yang punya potensi menjadi kota suci Liga Champions ketiga. Kok bisa begitu? Kalau misalnya Bayern Munchen bisa masuk final, maka mereka akan mengulang peluang treble yang pernah mereka dapatkan. Mengingat di tahun 2020 Bayern Munchen sudah pernah treble. Mengingat di FB Pokal mereka juga masih ada peluang untuk masuk ke final di Berlin nanti. Dan kalau misalnya hal itu terjadi dan sukses menjadi juara, maka Bayern Munchen adalah tim pertama yang bisa meraih treble 3 kali. Karena Barcelona itu baru 2 kali di 2009 eranya Pep Guardiola dan Luis Enrique di 2015, di mana mereka sudah pernah meraih treble. Sedangkan Bayern Munchen sudah pernah mendapatkan treble 2 kali di 2013 dan 2020. 2013 di eranya Jupp Heynckes mereka mendapatkan Bundesliga, DFB Pokal dan juga Liga Champions saat mengalahkan Dortmund di Wembley. Sementara di 2020 mereka meraih treble bersama dengan seorang Hans Dieter Flick, di mana seorang Robert Lewandowski sampai-sampai membuat sebuah postingan ya di media sosialnya, dia tidur di hotelnya bersama dengan trofi Liga Champions di sebelahnya, dikelonin tuh trofi. Nah, Vincent Kompany berada di situasi yang sama. Kalau bisa mendapatkan gelar DFB Pokal dan juga Liga Champions, maka menjadi orang ketiga untuk Bayern Munchen yang bisa mendapatkan treble. Sementara di sisi PSG, mereka akan mengulang catatan Madrid, di mana Real Madrid kita tahu 2016 di eranya Zinedine Zidane masuk ke final Liga Champions menghadapi Atletico di final di San Siro. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. 2017 ketika di Cardiff diulang lagi dan juara lagi, mengalahkan Juventus 4-1. 2018 masuk final lagi dan juara lagi, mengalahkan Liverpool di NSC Olimpijski. 3 kali masuk final dan 3 kali juara. Kalau PSG bisa masuk final, maka mereka menjadi tim kedua setelah Real Madrid di Champions League era yang bisa back to back go to the grand final. Tapi pertanyaannya, back to backnya ini apakah bisa bernasib sama seperti Madrid? Karena kalau kita bicara back to back di era Liga Champions, sejak awal memang bukan cuma Madrid seorang ya, tapi ada AC Milan di 93-94 ketika mengalahkan Barcelona di Athena, kemudian 95 di Austria tapi kalah dari Ajax. Kemudian 96 ada Ajax
Ya, jadi back to backnya dari 95 ke 96 itu Ajax, beda nasib. 95 mereka juara di Austria di Eindhoven, 96 mereka kalah dari Juventus. Saat itu final di Roma. Kemudian Juventus juga back to back final. 96 mereka juara, 97 mereka kalah dari Dortmund. Ya, dan sejak saat itu ya terjadi sebuah kutukan di mana tim yang mampu back to back ke final belum tentu bisa juara dua-duanya. Sampai pada akhirnya catatan tersebut dipatahkan oleh Real Madrid. Bahkan Real Madrid ini bisa melakukannya sampai 3 kali. Bukan hanya back to back final, tapi juga back to back champion. Menjadi juara dalam 3 musim beruntun. Nah, PSG akan menyamai catatan ini semua. Ada Madrid, ada Milan, ya, ada Juventus dan juga sebelumnya Milan. Kalau kita bicara Milan ya, baru ingat nih, 93 ke final, 94 ke final, 95 ke final. Dari 3 kali final hanya 1 kali mendapatkan gelar. Setelahnya hanya 2 kali, 2 kali dan 2 kali. Nah, kita akan lihat apakah PSG bisa mengulangi catatan itu, minimal back to back 2 kali. Kemudian di sisi seberang ada Atletico, ada Arsenal, saling berhadapan untuk memperebutkan 1 tiket lainnya sebagai penantang dari pemenang Bayern Munchen menghadapi PSG. 2 tim ini berasal dari kota Madrid dan London, di mana 2 kota ini belum memiliki status kota suci. Karena Madrid baru 1 yang juara, yakni Real Madrid. Atletico-nya belum. Karena 74 mereka final, mereka gagal dari Bayern Munchen. 2014 dan 2016 digagalkan tetangganya. Sedangkan Arsenal 2006 ke final tapi digagalkan oleh Barcelona. Dan Barcelona menjadi juara saat itu di Prancis ya, di Saint-Denis dengan skor 2-1. Kali ini mereka mencoba mengulang lagi catatan itu. Kalau bicara London sudah pernah memiliki tim yang juara Liga Champions. Chelsea di 2012 dan 2021. Maka kalau ada tim London yang lain, maka London akan menjadi kota suci ketiga setelah 2M, Milan dan Manchester. Karena Milan punya AC Milan dan Inter yang dua-duanya pernah dan sampai saat ini juga menjadi tim yang sudah memiliki La Orejona atau si kuping besar, dan juga Manchester. 2 tim mereka, Manchester United dan Manchester City, sudah mendapatkan gelar. Manchester United terakhir di 99 dan City di 2023 ketika gol tunggal Rodri membawa timnya Guardiola berpesta di tanah Turki. Jadi cerita mana yang akan tersaji nanti? Karena akhirnya pasti akan sama. Entah Bayern yang ke final atau PSG berhadapan dengan Arsenal atau Atletico. Itu yang bisa Nomo hadirkan untuk episode kali ini ya. Nanti prediksi dan juga data statistik untuk 2 laga semifinal yang akan Nomo sajikan di episode yang terpisah. Kita akhiri dulu episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa support Trequartista Podcast di Spotify for Creator dan juga YouTube Musik. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.